Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Farezi dengan NIM 2023 101 1031 1023. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang azas lex specialis derogat legi generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Azas lex specialis derogat legi generalis adalah azas hukum yang mempunyai arti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Azas ini sejatinya bukan sekedar kaidah teknis belaka, melainkan merupakan salah satu fondasi paling fundamental dalam sistem hukum nasional kita yang menentukan bagaimana suatu norma hukum dipilih, diterapkan, dan diberlakukan ketika terdapat dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang secara bersamaan mengatur satu objek permasalahan yang sama. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, kita kerap menjumpai situasi di mana suatu peristiwa hukum ternyata dapat dijangkau oleh lebih dari satu aturan hukum sekaligus. Misalnya adalah kitab undang-undang hukum acara pidana atau yang biasa disebut dengan KUHAP dan undang-undang peradilan militer. Ini adalah titik di mana azas lex specialis menjadi pegangan dan penentu arah sekaligus kompas bagi para penegak hukum agar tidak tersesat dalam labirin norma yang saling tumpang tindih. Azas lex specialis derogat legi generalis. Azas ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata lex artinya hukum, specialis artinya khusus, derogat artinya mengesampingkan atau mengalahkan, legi adalah hukum atau undang-undang, dan generali adalah umum. Sehingga maknanya adalah bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Dalam doktrin ilmu hukum, azas ini diakui secara universal sebagai salah satu 3 azas penyelesaian konflik norma-norma bersama dan diakui secara universal. Di Indonesia, azas ini tidak hanya hidup sebagai kaidah yang tidak tertulis dalam tradisi hukum, tapi juga secara eksplisit telah diposisikan sebagai salah satu prinsip perancangan peraturan perundang-undangan yang sah secara yuridis. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang lama, menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana umum diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya aturan pidana khusus itulah yang diterapkan dalam konteks perancangan peraturan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diubah dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 juga mengakui adanya azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk di dalam prinsip kejelasan tujuan dan kesesuaian antar hierarki dan muatan yang secara tidak langsung mendukung berlakunya azas lex specialis. Dalam KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku bertahap, dan rancangan KUHP yang sedang dalam proses legislasi, prinsip penanganan norma yang berbenturan semakin mendapat perhatian serius dari pembentuk undang-undang, terutama guna memastikan konsistensi penerapan hukum pidana formil seluruh lembaga peradilan, termasuk salah satunya adalah peradilan militer. Jika kita berbicara dalam ranah hukum acara pidana secara khusus, maka proses azas lex specialis menjadi semakin strategis dan kompleks karena ia tidak hanya menentukan norma-norma yang berlaku, tapi juga lembaga peradilan mana yang berwenang memeriksa dan meladili suatu perkara. KUHP yang saat ini berlaku yakni Undang-Undang tahun nomor 8 tahun 1981 pada dasarnya merupakan hukum acara pidana yang bersifat umum lex generalis yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana dan diadili peradilan umum. KUHP secara komprehensif prosedur penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan hingga pelaksanaan putusan. Namun demikian, sistem hukum di Indonesia mengenal pula instrumen hukum acara yang bersifat khusus yang berlaku untuk golongan tertentu atau jenis kejahatan tertentu, dan inilah yang menjadi berlaku azas lex specialis. Contoh yang paling terang adalah Undang-Undang
nomor 31 tahun 1991 tentang peradilan militer yang merupakan leg spesialis terhadap KUHAP dalam hal penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia berdasarkan pasal 9 Jo pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana tersebut adalah prajurit TNI, sehingga prosedur beracara yang digunakan adalah prosedur yang diatur dalam undang-undang tersebut, bukan KUHAP. Mekanisme penyidikan pun berbeda secara dalam peradilan umum. Penyidik adalah kepolisian negara RI kalau dalam peradilan umum. Sedangkan pada peradilan militer yang berwenang menyidiki adalah polisi militer dan atasan yang berhak menghukum atau ankum. Sebagaimana yang diatur pasal 69 sampai dengan pasal 17 UU Militer. Perbedaan ini bukan hanya sekedar prosedur teknis, melainkan mencerminkan logika dasar keberadaan hukum militer yang menempatkan disiplin hierarki komando dan pentingnya pertahanan negara sebagai turut mempengaruhi proses peradilan yang tidak ditemukan dalam KUHAP umum. Dengan demikian, penerapan azas spesialis dalam hukum acara pidana secara langsung menentukan peradilan instrumen dan juga hak prosedural tersangka dan terdakwa, sehingga penguasaan terhadap pasal ini bukan hanya sekedar akademis, melainkan kebutuhan praktis nyata dalam praktisi hukum di Indonesia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana azas lex spesialis bekerja secara dalam hukum acara pidana militer di Indonesia. Yang saya akan mengambil contoh sebuah kasus yang mengguncang perhatian publik dan kalangan hukum. Pada tanggal 11 Mei 2017, seorang prajurit TNI bernama Prakayuda Prihartanto, anggota Batalion Komando Paskas 464 yang bermarkas di Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Udara setempat setelah mengalami luka tusuk pada bagian leher. Kronologi versi TNI AU menyebutkan bahwa kejadian ini berawal dari perintah atasan kepada 3 perwira, yaitu Letu Eda, Leda AJ, dan Leta untuk melakukan pembinaan terhadap Prakayuda yang disebut-sebut terjerat masalah hutang. Namun kenyataannya di lapangan jauh lebih kelam. Foto-foto beredar di media sosial menunjukkan bahwa kondisi Prakayuda yang terikat pada tiang dalam keadaan hampir tidak berpakaian dan bekas luka di sekujur tubuh. Gambar ini secara memancing perhatian publik. Ini benar-benar pembinaan atau penganiayaan yang terselubung. Dalam hukum, kasus ini menjadi sangat menarik karena menunjukkan pernyataan penting hukum acara apa yang seharusnya dilakukan untuk meriksa dan mengadili perkara. Jawabannya jelas menuju ke azas lex spesialis. Karena seluruh pihak yang terlibat, baik korban maupun terduga pelaku, adalah prajurit TNI AU. Sehingga proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh polisi militer TNI AU. Ini sesuai dengan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang menegaskan bahwa penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit atau polisi militer atau TNI, perkara ini juga melibatkan salah satu kelemahan struktural ketika pelaku dan korban sama-sama berasal dari lingkungan TNI. Secara teoritis, azas lex spesialis tampak sederhana dan tegas. Penerapannya dalam hukum acara pidana di Indonesia juga justru syarat dan problematika yang tidak jarang menimbulkan perdebatan panjang pada kalangan praktisi hukum dan pembuat kebijakan. Problematika pertama yang berkaitan dengan salah satu peristiwa pidana yang sama. Pasal 89 sampai dengan pasal 94 KUHAP mengatur acara pemeriksaan konektivitas, di mana prinsip pengadilan yang berwenang ditentukan berdasarkan titik berat kerugian yang ditimbulkan, apa lebih berdampak ke kepentingan militer atau kepentingan umum. Namun dalam prakteknya penentuan ini kerap menimbulkan perselisihan kewenangan antara kejaksaan dan auditorat militer, sehingga penyelesaian memerlukan mekanisme koordinasi yang selalu tidak berjalan mulus.
problematika yang jauh filmnya ada pernyataan apakah undang-undang khusus yang benar-benar memenuhi syarat untuk disebut sebagai leg spesialis sah ataukah ia justru menyebabkan disabilitas hukum yang melanggar prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Dalam konteks peradilan militer, sejumlah pakar hukum seperti Profesor Romli Atasana menegaskan bahwa penggunaan rezim peradilan militer untuk mengadili tindak pidana umum termasuk penganiayaan, pembunuhan, penjatuhan yang dilakukan oleh prajurit sesungguhnya bukan menjadi manifestasi penting azas leg spesialis karena hukum militer sejatinya dirancang untuk mengatur pelanggaran kedisiplinan dan tindak pidana militer dalam konteks operasional, bukan menggantikan keseluruhan prosedur peradilan umum hanya karena pelakunya menyandang status prajurit. Perkembangan KUHP baru UU nomor 1 tahun 2003 dan wacana pembaruan yang sedang berlangsung membawa dimensi baru di kursus ini. Bagaimana sistem hukum acara pidana kedepannya mengharmonisasi leg spesialis tersebar di berbagai undang termasuk UU pemberantasan tindak pidana korupsi, UU narkotika, UU terorisme, dan UU peradilan agar tidak terjadi fragmentasi norma. Azas leg spesialis tidak hanya lengkap tanpa adanya mendapatkan pembaruan hukum yang bergulir di Indonesia. Desakan untuk merevisi Undang-Undang tahun 31 nomor 31 tahun 1900 tentang peradilan militer, 97 tentang peradilan militer yang telah menjadi wacana terus bergema setidaknya sejak era reformasi menjadi argumen lingkup peradilan militer yang terlalu luas, mencakup tindak pidana yang dilakukan prajurit, menetapkan impunitas merugi masyarakat bertentangan dengan prinsip dalam kerangka inilah kasus Prakayuda menjadi relevan sebagai batu uji ketika seorang prajurit tewas dalam kondisi yang menyisakan banyak tanda tanya dan seluruh proses hukumnya diserahkan kepada mekanisme internal militer melalui POMAU dan pengadilan militer. Publik memiliki hak untuk bertanya apakah sistem leg spesialis yang berlaku saat ini benar-benar mampu menjamin keadilan yang substansial. Bukan sekedar keadilan prosedural yang di atas kertas. Mahkamah pun dalam berbagai keputusan sebenarnya sudah menegaskan bahwa azas leg spesialis hanya berlaku bila mana undang-undang yang lebih khusus memang benar-benar mengatur secara lengkap dan memadai serta tidak bertentangan dengan hak tersangka terdakwa sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi batu bijak konstitusional yang membatasi penerapan leg spesialis. Artinya kekhususan suatu peraturan hukum tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengurangi standar perlindungan hak asasi manusia. Disinilah letak tension terbesar antara kebutuhan negara yang untuk mempertahankan sistem hukum militer yang otonom demi efektivitas komando disiplin dengan tuntutan masyarakat sipil agar setiap warga negara termasuk prajurit TNI, prajurit Polri mendapatkan perlakuan hukum yang setara, transparan, dan akuntabel. Dengan berlakunya KUHP UU nomor 1 tahun 2023 dan proses pembaruan KUHP yang terus berjalan, Indonesia sesungguhnya tengah berada persimpangan historis. Akankah tetap mempertahankan dualisme hukum acara yang melahirkan ketimpangan seperti azas tersebut, ataukah melakukan harmonisasi menyeluruh, menempatkan azas leg spesialis pada koridor yang benar berpihak pada keadilan? Kesimpulan presentasi saya kali ini dari yang saya paparkan sebelumnya yaitu adalah kita lebih telah melihat bagaimana azas leg spesialis derogat lex generali menjadi kompas hukum yang sangat penting dalam menentukan prosedur forum peradilan hingga pemenuhan hak-hak pihak yang terlibat ketika terjadi konflik norma dalam sistem hukum acara pidana kita. Keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer sebagai aturan khusus terhadap KUHP membawai peradilan tersendiri yang prosedurnya berbeda
cukup jauh dari masyarakat sipil. Peradilan tersendiri belajar dari kasus tewasnya Prakayuda Pritanto, kita diingatkan bahwa penerapan azas ini sering kali memicu diskusi hangat mengenai transparansi dan keadilan substansial, terutama saat hukum acara kekhususan yurisdiksi yang dianggap sebagai penghalang bagi akuntabilitas hukum. Oleh karena itu, di tengah era pembaruan hukum melalui pemberlakuan KUHP nasional dan progres legislasi KUHP UU nomor 1 tahun 2023, saat ini sudah saatnya kita merefleksi kembali batasan azas ini agar kekhususan hukum tetap berjalan secara selaras dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan tidak menjadi celah bagi ketidakadilan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memantik diskusi produktif bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak dosen. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.